Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin, PPM 13. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya mengenai studi kasus membuat mail server dan cloud storage. Di sini ada deskripsi dari studi kasus yang ada, di mana sebuah sekolah akan membangun sebuah sistem untuk pembelajaran jarak jauh. Kalian diminta untuk membuat sistem yang dapat mengakomodir guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk berkomunikasi akan dibuatkan email, kemudian untuk materi akan diberikan melalui storage yang dapat diakses oleh para siswa. Dan ada beberapa catatan di sini, yaitu siswa hanya dapat mengakses materi sesuai tingkatan kelasnya. Misalkan siswa kelas 1 hanya dapat mengakses materi yang diberikan untuk kelas 1 dan tidak bisa mengakses materi untuk kelas 2 dan 3. Begitu juga sebaliknya. Jumlah server sesuaikan saja dengan kebutuhan, server mail dan storage boleh dalam satu server. Nah, kemudian untuk menjawab studi kasus ini, saya akan membuat servernya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan Ubuntu Server versi 20.04 yang saya pasang di VirtualBox. Kemudian ada beberapa eh, tambahan yang digunakan untuk membuat mail server, yaitu ada Postfix, Dovecot, dan Mat. Untuk Postfix sendiri itu merupakan mail transfer agent bebas, open source, dan terbuka. Postfix ini merupakan transfer agen default untuk sejumlah sistem operasi yang bertipe Unix. Postfix ini didistribusikan menggunakan lisensi umum IBM 1.0. Kemudian ada Dovecot yang merupakan server email, dan Pop3 open source untuk sistem Linux atau Unix yang ditulis dengan mengutamakan keamanan. Kemudian ada Mat yang digunakan untuk sebagai klien email berbasis teks yang kecil namun sangat kuat untuk sistem operasi Unix yang mempunyai versi rilis publik stabil pada saat ini, yaitu 2.1.3. Langsung saja kita membahas ke instalasi dan konfigurasi untuk Postfix terlebih dahulu. Untuk melakukan instalasi Postfix, pastikan Anda sudah menginstal Ubuntu Server 20.04 pada VirtualBox. Kemudian untuk melakukan instalasi Postfix, lakukan dengan mengetik komen sudo apt install Postfix pada folder root, pada folder biasa, atau apt dashgit install Postfix pada folder seperti yang ini. Maka instalasi akan berlangsung dan kita tunggu sampai instalasinya itu selesai. Kemudian di dalam pas instalasi juga ada konfigurasi Postfix yang harus kita lakukan. Misalkan ada general type email, kita bisa pilih null configuration atau menggunakan internet site. Di sini saya menggunakan internet site. Kemudian kita juga bisa menggunakan sistem email lem. Di sini saya menggunakan example.com. Selanjutnya itu tinggal oke saja. Kalian juga misalkan ada konfigurasi yang salah, bisa diulangi lagi konfigurasinya menggunakan komen sudo dpkg reconfigure Postfix. Kemudian setelah melakukan instalasi Postfix dan konfigurasi beberapa hal, selanjutnya kita melakukan pengaturan pada Postfix, yaitu dengan mengubah lokasi mailbox-nya dengan membuat folder maildir, yaitu dengan mengetikkan komen sudo postcon home mailbox sama dengan maildir seperti ini. Nah, setelah pembuatan folder ini sudah selesai, kita lakukan reload dan restart Postfix-nya dengan menggunakan komen sudo systemctl reload Postfix dan sudo systemctl restart Postfix. Nah, berarti sekarang Postfix-nya ini sudah selesai dan sudah siap digunakan. Lalu selanjutnya yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi Dovecot. Jadi untuk menginstal Dovecot sendiri itu kita hanya perlu mematikan komen berikut, yaitu sudo apt install dovecot -imap dovecot -pop3d dovecot -core seperti ini. Kemudian setelah melakukan instalasi, kemudian kita lakukan konfigurasi lokasi mailbox-nya sama seperti yang pas Postfix tadi. Nah, pada bagian ini samakan dengan konfigurasi Postfix yang tadi, yaitu di maildir. Dan untuk mengedit konfigurasi itu
digunakan perintah sudo v/etc/conf.d/10.mail.conf seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan konfigurasi, yaitu dalam memindahkan lokasi mailbox-nya, kita save, kemudian kita harus membuat folder yang akan digunakan untuk menyimpan draft, send, kemudian ada trust, dan template email pada MailDir. Namun, sebelumnya kita harus masuk ke folder scale dengan command cd etc scale, kemudian dilanjutkan untuk membuat directory yang tadi dibutuhkan dengan menggunakan perintah sudo mkdir. Seperti yang ini, kita gunakan untuk membuat draft, send, trash, kemudian ada template juga. Kemudian setelah membuat semua folder yang dibutuhkan tadi, kita buat folder mat yang akan digunakan sebagai client email dari server yang akan kita buat dengan menggunakan perintah sudo mkdir.mat dan setting ke dalam mode 700 di mana memungkinkan untuk membaca, menulis, dan mengeksekusi file dan dilakukan secara rekursif menggunakan perintah seperti ini. Kemudian atur juga protokol yang akan digunakan pada dovecot dengan menggunakan command sudo v etc dovecot.conf seperti ini. Nanti akan dibawa ke dalam tampilan seperti ini di dalam vEditor. Kemudian masukkan protokol yang akan digunakan, yaitu Emacs, Emacs, POP3, dan POP3S. Kemudian save file tadi. Kemudian lakukan reload dan restart pada dovecot. Dan dovecot sudah siap untuk digunakan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi mat yang akan digunakan sebagai klien email kita. Dan untuk memasang mat sendiri, kita bisa menggunakan command sudo apt install mat. Kemudian akan dilakukan instalasi dan download. Kemudian lakukan konfigurasi pada mat yang digunakan agar mempermudah kita saat masuk ke dalam mat dengan mengetikkan command sebagai berikut, yaitu sudo v etc scale /mat/rc. Kemudian di dalam file tersebut isikan dengan teks seperti ini. Setelah itu kalian simpan, kemudian lakukan setting pada file mat.rc-nya dengan mengetikkan command sudo v/etc/mat.rc seperti ini. Kemudian isikan seperti berikut ini. Setelah itu, kita akan membuat akun untuk email pada klien kita dengan menggunakan perintah sudo /user --kcos kutip 2 siswa 1. Ini untuk namanya siswa 1. Kalau mau menggunakan kayak mahasiswa 1 juga nggak apa-apa. Nanti akan dihasilkan seperti ini. Kita akan membuat user baru namanya siswa 1, kemudian kita akan disuruh memasukkan password untuk siswa 1. Kemudian setelah itu kita juga bisa masuk ke dalam siswa satunya itu dengan menggunakan perintah su-siswa1 atau su.siswa2. Untuk pengujian servernya, apakah sudah bisa digunakan untuk berkomunikasi, kita akan coba. Di sini yang pertama kita akan coba untuk membuat user dulu. Sebelum saya sudah membuat user yang bernama mahasiswa 1, sekarang kita akan membuat user mahasiswa 2. Kemudian sudo user kcos. Kita coba lihat. --kcos. Mahasiswa 2 seperti ini. Kemudian kita masukkan password dari servernya. Nah, kita masukkan untuk password mahasiswa 2-nya.
Kemudian setelah itu kita akan coba mahasiswa 2 ini akan mengirimkan pesan ke mahasiswa 1. Kita coba masuk ke mahasiswa 2 terlebih dahulu. Tes dulu nih, mahasiswa 2. Kemudian kita akan masuk ke map. Nah, seperti ini map. Supaya tidak muncul tampilan seperti ini, kita bisa pilih atau klik A pada keyboard. Kemudian kita akan enter, masukkan passwordnya. Nah, kemudian untuk membuat email baru, kita bisa pencet M pada keyboard, dan akan muncul email itu akan ditujukan ke siapa. Kita ketikkan mahasiswa 1 seperti ini. Kemudian subjeknya, kemudian kita bisa tulis pesan yang akan kita kirimkan, contohnya seperti ini. Kemudian untuk menyimpannya kita bisa klik Ctrl+O, kemudian enter, Ctrl+X. Nah, ini ada rinciannya sebelum dikirim. Kita juga bisa attach filenya dengan klik A, kemudian ada CC-nya juga dan klik C. Kemudian untuk mengirimkannya kita bisa klik Y pada keyboard. Dan email sudah terkirim. Sekarang untuk keluar dari mapnya kita bisa klik key. Jadi kita akan masuk ke mahasiswa 1, apakah dia sudah menerima dari mahasiswa 2. Nah, ini sudah ada email dari mahasiswa 2. Ini, hai saya mahasiswa 2, salam kenal. Email yang tadi sudah masuk ke email mahasiswa 1. Kemudian kita juga bisa melakukan membalasnya dengan klik R untuk reply. Kemudian ini ke mahasiswa2example.com, subject read hi hi. Kita akan ubah jadi subjeknya ini balasan mahasiswa, mau include balasan yang hi saya. Itu kita bisa yes atau bisa no, kita no saja. Kemudian kita bisa masukkan pesannya. Kemudian untuk menyimpannya kita bisa klik Ctrl+O, enter, dan Ctrl+X, kemudian kirim dengan menggunakan Y. Sudah terkirim ke mahasiswa 2. Ke mahasiswa 1 maksud saya. Kemudian kita bisa quit. Kemudian kita coba lihat lagi email di mahasiswa 2. Apakah sudah ada balasannya tadi? Sudah ada balasan dari mahasiswa 1. Salam kenal juga si mahasiswa 1. Mungkin itu demo untuk mail servernya sudah berjalan. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membuat cloud storage yang digunakan untuk menyimpan file atau materi berkas. Jadi cloud storage ini merupakan penyimpanan awan, merupakan media penyimpanan berbasis online sehingga membutuhkan koneksi internet untuk mengakses informasi yang telah disimpan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya itu akan menggunakan namanya Nextcloud yang merupakan turunan dari OwenCloud.
Ini sama seperti Dropbox atau Google Drive. Jadi keunggulan dari Nextcloud ini, semua fitur di dalam Nextcloud ini bersifat open source. Dan ini merupakan langkah-langkah saya dalam menginstal Nextcloud. Untuk menginstal Nextcloud ini cukup mudah, karena hanya membutuhkan beberapa langkah saja. Saya menggunakan Ubuntu Server 20.04 juga untuk menginstal Nextcloud ini. Dan untuk menginstalnya, kalian bisa menggunakan sudo snap install Nextcloud. Kemudian kalian tunggu sampai proses download dan instalasinya selesai. Kemudian setelah selesai proses instalasinya, kita bisa menambahkan user manual dengan yang akan digunakan sebagai akun administratifnya dan mengetikkan sudo nextcloud.manual install admin ini untuk username-nya dan 123456 sebagai passwordnya. Setelah itu selesai, kita juga bisa melakukan penambahan domain terpercaya atau trusted domain untuk mengakses Nextcloud pada browser dan mengetikkan command seperti di sini, yaitu sudo nextcloud.occ config -2 system -2 get trusted domain. Kemudian kita juga bisa men-set value-nya seperti yang ada di bawah ini. Misalkan kita set value ini seharusnya bukan get, harusnya ini set trusted domain 1 value 192.168.4351 misalkan itu. Kemudian kita juga bisa melakukan enkripsi dan menggunakan SSL. Ada yang menggunakan self sign dan juga ada yang menggunakan let's encrypt. Di sini saya menggunakan self sign. Seperti ini, menggunakan perintahnya cukup mudah. Sudo nextcloud.enable https self sign. Kemudian setelah itu sudo ufw allow 80,443/tcp. Dan untuk mengakses Nextcloud-nya itu bisa menggunakan IP address atau trusted domain yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, langsung saja kita ke Nextcloud-nya. Nah, ini adalah tampilan Nextcloud. Namun sebelumnya itu akan ditampilkan seperti ini dulu, halaman login-nya. Kemudian kita masukkan user manual yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian akan masuk ke dalam ini, kemudian di dashboard ini. Kemudian untuk membuat pembatasan akses untuk akun tertentu, di sini ada kasusnya itu pada kali ini membuat pembatasan akses pada cloud storage yang sudah kita buat tadi. Jadi di mana misalkan ada siswa kelas 1 itu hanya dapat mengakses materi atau folder dari kelas 1 saja, dan kelas selain kelas 1 itu tidak dapat mengakses folder tersebut. Jadi untuk itu saya akan untuk mensiasati pembatasan akses tersebut, saya akan gunakan grup untuk tiap kelas. Jadi akan saya buat grup untuk tiap kelasnya dan menggunakan tambah grup di sini. Kemudian akan dihasilkan 2 grup, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Dan di dalam grup ini kita bisa memasukkan user-user yang termasuk dalam kelas 1 dan termasuk dalam kelas 2. Seperti ini, dan menambahkan user. Namun seperti tadi saya coba untuk menambah pengguna barunya ini masih error. Saya tidak tahu kenapa ada masalah. Jadi saya tidak bisa menambahkan pengguna baru di dalam grup ini ataupun di luar grupnya. Kemudian untuk pengaturan foldernya, saya akan buat folder dan menggunakan ini. Klik tombol plus dan pilih map baru. Kemudian di dalam map baru ini saya akan buat untuk materi kelas 1 dan materi kelas 2. Kemudian untuk pengaturan sharingnya itu, materi kelas 1 hanya akan di-share pada grup kelas 1 seperti ini. Kemudian dan materi kelas 2 hanya untuk yang termasuk di dalam grup kelas 2. Untuk tampilannya ini seperti ini. Jadi untuk pemberkasannya seperti ini. Nah, jadi ini untuk pemberkasannya, jadi saya akan buat materi di folder kelas 1 dan kelas 2, dan pengaturan sharingnya itu hanya untuk user yang tergabung di dalam grup kelas 1 dan grup kelas 2 saja. Nah, seperti ini. Jadi ini ada materi kelas 1,
ada materi kelas 2 dan bisa dilihat pengaturannya di sini. Jadi materi kelas 2 ini hanya untuk yang termasuk di dalam grup kelas 2 yang sudah dibikin, yang sudah dibuat tadi. Dan untuk yang kelas 1 juga sama, hanya untuk yang masuk ke dalam grup kelas 1. Untuk grupnya ini ada di sini. Nah, di sini untuk grupnya yaitu ada di grup kelas 1 dan kelas 2. Untuk menambahkan grupnya ini bisa ditaruh di sini, kemudian untuk menambah pengguna baru bisa di sini. Namun masih ada masalah ketika saya menambahkan pengguna baru, contohnya seperti ini. Nah, tombolnya juga sulit diakses di sini karena tidak bisa di scroll dan tadi tidak bisa menambahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.